Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Siti Anisa Wahdiniawati, STMSI, selaku dosen pengambilan keputusan manajerial. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem database. Berikut anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Warnina, lalu ada Siska Viviani, dan Wiwit Widaningsih. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu tentang sistem database. Database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Dihimpun dari berbagai sumber, secara sederhana, database atau basis data merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Next. Selanjutnya ada fungsi database. Fungsi database ada 6, yaitu 1. Mengelompokkan data dan informasi. 2. Memudahkan dalam identifikasi data. Yang ketiga, memudahkan proses akses, menyimpan, pembaharuan, dan penghapusan data. Keempat, menjadi alternatif terkait masalah penyimpanan ruang dalam suatu aplikasi. Yang kelima, menjaga kualitas data yang diakses sesuai input. Yang keenam, menunjang kinerja aplikasi yang memerlukan penyimpanan data. Next. Nah, database terbagi menjadi 5 jenis dengan fungsi yang beraneka ragam, yaitu 1. Operational database, yang kedua database warehouse, yang ketiga distribute database, yang keempat relational database, yang kelima end user database basis data. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siska Viviani. Perangkat lunak database yang sering digunakan dalam pemrograman diantaranya yang pertama ada Oracle. Sistem Oracle mengacu pada struktur memori server side sebagai sistem area globalnya. Yang kedua ada JSON atau JavaScript Object Notation, adalah format file yang memanfaatkan teks untuk mengirim data. Sinkronasi data JSON bisa dilakukan secara real time. Yang ketiga ada MS SQL Server atau Microsoft SQL Server berfungsi menyimpan dan mengambil data sesuai permintaan aplikasi lainnya. Yang keempat ada Firebird, merupakan sistem SQL open source yang dapat berjalan pada sistem operasi Windows, Mac OS X maupun Linux. Yang terakhir ada MySQL, banyak produk IT yang dibuat dengan sistem manajemen basis data relasional yang bersatu ini, seperti Flick, Google, WordPress, hingga YouTube. Bahasa basis data atau database language. Manipulation language atau DDL adalah bahasa basis data yang digunakan untuk membangun dan menggambarkan skema, seperti membuat, mengindeks, mengubah, menentukan struktur, penyimpanan, mengubah, dan lain-lain basis data. Yang kedua ada manipulation language atau DML, adalah bahasa basis data yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi, menambah, mengambil, menyisipkan, menghapus, atau mengubah data pada basis data. Selanjutnya ada komponen sistem basis data. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, merupakan perangkat atau komponen alat fisik yang disentuh dan berkaitan dengan komputer. Yang kedua ada database atau basis data, merupakan kumpulan fakta nyata yang mewakili objek yang saling berkaitan. Yang ketiga ada operating system atau sistem operasi, merupakan program fondasi pengelolaan sumber daya teknologi komputer, menjalankan semua operasi atau sumber daya resource dasar perangkat keras hardware dan perangkat lunak software bersamaan. Yang keempat ada BMS atau database management system, merupakan alat aplikasi pengelola mendefinisikan, membangun, atau memanipulasi basis data. Yang keempat ada user atau pengguna. Di sini dimaksud sebagai pengguna sistem basis data itu sendiri. Yang terakhir ada perangkat lunak opsional atau aplikasi lain. Dimaksud sebagai aplikasi lain yang tidak mesti ada. Ada atau tidaknya perangkat ini tidak menjamin sebuah sistem basis data tidak bisa dijalankan. Selanjutnya ada fungsi sistem basis data. Yang pertama ada redundansi data dan juga inkonsistensi data. Minimalisir terjadinya ketidakkonsistenan data atau anomali data. Yang kedua ada data isolation,
yaitu mengatasi permasalahan menentukan integritas proses akses data oleh banyak pengguna sama dengan akses yang sama pada waktu bersamaan. Ketiga, kompetensi kontrol basis data adalah kemampuan database untuk memungkinkan banyak pengguna mempengaruhi banyak transaksi, memastikan bahwa hasil yang benar untuk operasi bersamaan dihasilkan sekaligus tersebut secepat mungkin. Yang keempat ada masalah integritas. Ini mencakup melindungi data dari berbagai faktor eksternal seperti pemadaman listrik, bencana tak terduga, atau pelanggaran data. Yang terakhir ada masalah keamanan. Adalah permasalahan bertengkatan dengan sistem terkait dengan batasan terkait hak akses. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wiwi. Di sini ada setidaknya 10 fungsi DBMS dalam membantu menjaga dan memelihara integritas data dalam suatu sistem, yaitu 1. Menjaga integritas data. DBMS berfungsi untuk mengurangi dan menghilangkan redundansi data yang memastikan konsistensi data agar setiap kali menampilkan data sesuai dengan data aslinya. Nah, yang kedua itu kamus data. DBMS memiliki fungsi melakukan manajemen terhadap elemen pada database dan bagaimana mereka dihubungkan atau relasi dengan data lainnya. Ketika sistem membutuhkan data, maka DBMS akan memberikan kemudahan melalui SQL untuk mengakses dan mencari data tersebut, sehingga pengguna dapat dengan mudah menangani hal tersebut. Nah, ketiga itu keamanan data. DBMS memiliki peran penting bagaimana tingkat keamanan dalam database tersebut. DBMS berperan bagaimana memberikan hak akses pada orang yang sesuai. Selain itu, DBMS juga bertugas mengatur apa saja yang dapat dilakukan oleh user tersebut pada sebuah database. Nah, keempat itu transformasi dan penyajian data. Peran DBMS sebagai transformasi dan penyajian data yaitu mengkonversi setiap data yang dimasukkan pada struktur dan format yang telah ditentukan. Dengan demikian, DBMS dapat membedakan format data, logikal, dan bentuk fisikalnya. Nah, kelima itu memungkinkan akses. DBMS memungkinkan beberapa user melakukan interaksi pada sebuah database. Hal ini akan lebih efisien dan dapat menentukan user tertentu sesuai dengan role dan fungsinya. Nah, keenam itu menyediakan prosedur backup dan recovery. DBMS memungkinkan database yang ada untuk di backup dan di recovery sesuai dengan kebutuhan dan manfaat teknik dan wizardry yang dimiliki masing-masing DBMS. Hal ini akan memudahkan pihak yang berkepentingan ketika terjadi sesuatu pada database-nya seperti kerusakan dan bencana alam. Nah, ketujuh itu penyimpan data atau data storage management. DBMS memiliki fungsi utama sebagai tempat penyimpanan data. Kecanggihan DBMS saat ini dapat menyimpan data dalam berbagai jenis seperti video dan gambar. Penggunaan tidak perlu disimpan atau dimanipulasi. DBMS telah memiliki prosedur dalam proses ini dan memastikan data disimpan adalah sesuai dengan data yang dimasukkan. Nah, kedelapan itu menyediakan bahasa akses dan pemrograman. DBMS menyediakan SQL untuk melakukan manipulasi dan membuat skema pada database yang dikenal dengan DML dan DDL. Dengan bahasa ini, seseorang DBA dapat dengan mudah memasukkan, mengambil, menghapus, dan mengubah data yang ada di database dengan memanfaatkan interface dan disediakan. Nah, kesembilan ini menyediakan interface untuk komunikasi. DBMS menyediakan interface untuk melakukan komunikasi antara database yang satu dengan yang lain. Selain itu, juga dapat memudahkan komunikasi antara database dengan tool lain seperti browser. Ke-10 itu manajemen transaksi. DBMS menyediakan mekanisme dalam mengatur transaksi dan perintah yang disampaikannya untuk memastikan konsistensi data. Sebagai contoh, ketika DBA mengakses dan melakukan penghapusan data pada saat yang bersamaan, maka jika ada user yang mengakses data tersebut, maka akan dipending sampai data telah dihapus. Selanjutnya, next. Ada di sini ada keuntungan pemakaian sistem manajemen basis data atau disebut DBMS. Kebebasan data serta akses dan efisiensi. Kedua itu mereduksi saat pengembangan aplikasi. Ketiga, integritas serta keamanan data.
Kelima, akses kebarengan serta perbaikan dari terjadinya krisis atau tabrakan dari sistem serentak. Keenam itu, kurangi data redundansi bisa direduksi atau dikurangin, namun tak bisa dihilangkan sekalipun atau untuk keperluan kifli memerlukan sedikit memori untuk menyimpan data. Next. Nah, di sini ada kerugian pemakaian sistem manajemen basis data atau disebut DBMS. Oleh piranti lunak yang mahal atau teknologi DBMS, Operating Conversion Planning atau RACE. DBMS mainframe tetap benar-benar mahal. Database Management System atau DBMS berbasis mikro biayanya meraih sebagai ratusan dolar. Bisa melukiskan satu organisasi yang kecil dengan cara berarti memperoleh konfigurasi piranti keras yang besar. Database Management System atau disebut DBMS kerap membutuhkan kemampuan penyimpanan primer serta sekunder yang semakin besar daripada yang dibutuhkan oleh program aplikasi lain. Juga kemudahan yang dibuat oleh DBMS dalam mengambil info mendorong semakin banyak terminal pengguna yang diikutkan dalam konfigurasi daripada sebaliknya. Selanjutnya, di sini ada tantangan dan solusi database. Tantangannya itu pemetaan data tidak struktur dengan baik. Solusinya itu membuat rencana secara detail sejak awal. Nah, tantangan kedua itu ada entry data tidak akurat dan terpercaya, serta inconsistency. Solusinya itu optimasi atau pengaturan pekerjaan dengan mesin dalam industri. Tantangan ketiga itu data tersimpan dan sumber yang berbeda. Solusinya guna penerjemahan antar sistem. Tantangan keempat itu mencari data dalam waktu singkat. Solusinya gunakan aplikasi yang akan memudahkan. Tantangan keenam itu integritas data tidak terjamin. Solusinya batasi sistem keamanan dengan kontrol akses. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 4 tentang database. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.